bagaimana kau bisa mengemudi? Tukang antar, tinggalkan saja kuenya di. Mundur. Halo, tukang antar, kok bisa kayak gini sih? Kamu. Tunggu aja komplainnya. Jangan mendekat. Jangan mendekat. Kau tunggu saja. Keluar. Helmmu. Kau baik-baik saja. Itu? Siapa namamu? Panggil aku Limian. Ada apa? Aku lapar. Aku tidak punya uang sepeser pun. Baiklah. Aku juga tidak punya banyak uang. Ambil ini dan beli sesuatu untuk dimakan. Halo, bos. Kau tak perlu datang besok. Bos, ada apa? Kau menyinggung seseorang. Apa kau tidak punya kesadaran diri? Keluhan telah sampai ke kantor pusat. Tidak mungkin. Tunggu saja komplainnya. Kau hebat. Jadi, bos, gajiku bulan ini. Kau masih mau gajimu? Mimpi saja. Bos. Aku menemukannya. Tuan Lin, ini rumah sakit Jishe. Ya, saya sendiri. Apakah ini tentang ibuku? Kondisi ibumu telah berubah. Silakan datang ke rumah sakit sesegera mungkin. Baik, aku sedang dalam perjalanan. Dokter, bagaimana keadaan ibuku? Tuan Lin, jangan khawatir dulu. Ibumu butuh operasi segera. Semakin lama Anda menunggu, semakin berbahaya jadinya, karena operasi yang mendesak. Biaya operasinya 1 juta. Anda masih kurang 500.000. Tolong bayar sesegera mungkin. Dokter, bisakah Anda melakukan operasi terlebih dahulu? Aku pasti akan membayar sisanya nanti. Tuan Lin, ini rumah sakit. Tolong bayar sisanya sesegera mungkin. Dokter, tolong. Tuan Lin. Ayah. Kita punya uang, ayo kita lakukan operasi itu. Bangun. Apa maksudmu? Anggap saja itu uang muka gajiku. Kau tega menyebut gaji. Kalau bukan karena kau, apakah aku akan kehilangan pekerjaanku? Dengan uang segitu, Jadi, apa maumu? kamu ngomong sama bos kayak gitu? Membenci. Bos macam apa kau ini? Anggap saja uang itu pinjaman. Aku akan membayarmu kembali sesegera mungkin. Ayah. Xingxin, jadi anak baik ya? Ayah lagi nggak enak badan. Tanda tangani ini, dan kamu nggak perlu bayar kembali uangnya. Berpura-pura menjadi suami istri. Selamat ulang tahun, Xingxin. Oh, selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Xingxin, cuci muka dulu ya. Oke. Silakan. Ayah, ini kamar tamu. Kamar ibu di atas. Baiklah. Ayo, kita naik ke atas. Malam ini kita tidur di ranjang terpisah. Ini di mana? Benar. Tadi malam, aku. Kau lumayan tampan. Sayang kau agak galak. Kamu. Jangan ngomong kasar. Dan, siapa suruh kamu tidur sedekat ini? Kak, lihat, aku sedang sampai di ujung sana.
Kasih nomor rekening banmu. Buat apa kau minta nomor rekening banku? Uang saku. Buat beli baju dan barang-barang lainnya. Gak mau ah. Aku gak nyentuh kamu kok. Siapa sih? Siapa yang ganti kode kunci pintuku? Oi, kukira orang lain. Pagi-pagi begini, bikin ribut di sini. Hei, Li, aku gak bisa buka pintuku. Aku sudah ganti kuncinya. Kau bisa keluar. Li, aku. Bukankah sewa baru habis semalam? Kasih aku waktu 3 hari lagi. 3 hari kemudian, aku pasti bayar sewanya. 3 hari, lalu 3 hari lagi. Sama saja setiap bulan. Keluar. Berhenti membuat keributan di sini. Kak Akali, lihat, sudah selama ini. Aku mungkin telat. Tapi aku belum pernah nunggak bayar sewa sebelumnya. Tolong, kasih aku keringanan, aku mohon. Kalau tak punya uang, jangan sewa rumah seperti orang lain. Lihat jembatan di sana, bawa ibumu yang sakit-sakitan itu. Cari rezeki dan tidur di bawah jembatan. Sempurna, bukan? Apa katamu? Oh, lagaknya kau dia, kecuali kau hari ini. Bayar uang sewa 3 bulan ke depan. Pergilah sejauh mungkin dariku. Berapa sewanya untuk kuartal berikutnya? Ngapain kamu di sini? Hai, kebetulan sekali. Tapi, sekarang bukan waktu yang tepat untuk bicara. Gak apa-apa, nanti kita bicara lagi. Berapa sewanya akan kutransfer padamu. Oh, hidup dari perempuan dia. Uang sewa 3 bulan adalah 6.000. Kau bayar. Aku yang akan bayar. Kirimkan aku nomor rekeningnya. Halo? Oke. Aku minta nomor rekeningnya. Nomor rekening apa? Aku lihat kuncimu sebelumnya tidak aman. Jadi aku sengaja menggantinya dengan yang baru untukmu. Dengan rumah ini di tanganmu. Aku tenang. Kau pemuda yang mapan. Aku di tempatmu. Bisakah kau memberitahuku namamu sekarang? Lin Yang. Lalu aku harus memanggilmu apa? Kak Lin Yang. Kak Lin. Kak Yang. Kamu. Kok bisa sampai di sini? Aku kabur dari pernikahanku. Apa kabur dari pernikahanmu? Mereka ingin menikahkan aku dengan anak orang kaya yang manja. Dengan begitu, aku tidak akan pernah. Jadi aku kabur. Tapi aku nggak kenal siapa-siapa. Aku cuma kenal kamu. Kak Yang. Boleh numpang nginep? Kalau kamu gak keberatan, kamu boleh tinggal di sini. Kak Yang, baik banget sih. Oh, aku ada wawancara hari ini. Hubungi aku kalau butuh apa-apa. Oke, Kak Yang, kamu pergi saja. Aku bakal di rumah. Fei Fei, lagi sibuk, enggak? Jangan coba-coba macam-macam denganku. Katakan saja apa maumu, Nona Chan yang tersayang. Aku cuma mau rekomendasiin karyawan ke kamu. Penyelamat hidupku, dengan kualifikasimu, kau cuma cocok jadi pengantar makanan. Kembali dan tunggu pemberitahuan. Orang yang tadi, sudah kuambil. Kak Yang, gimana wawancaranya hari ini? Lumayan. Gak apa-apa. Kak Yang, kamu pasti bisa. Besok Kak Agel. Oke, aku pasti datang tepat waktu. Aku lolos wawancara. Bagus banget, bagus banget. Why, hebat banget. Tuanku ya. Lin Yang, ketik dokumen ini. Baiklah. Ibu, aku kangen ayah. Xingxin, jadi anak baik ya, ayah akan segera pulang. Jangan. Aku mau ayah sekarang. Kenapa kamu telepon aku berkali-kali? Ada yang penting? Xingxin sudah menangis 2 jam. Sebaiknya kau beri aku penjelasan yang masuk akal. Aku tadi sedang bekerja, gak enak.
Kamu punya pekerjaan lain. Aku bahkan belum menyelesaikan pekerjaanku yang sekarang. Kamu ngapain aja? Kerja apa kamu? Sepertinya kamu belum baca kontraknya dengan teliti. Apa sih yang tertulis di kontrak itu? Siap sedia kalau dipanggil. Siap sedia kalau dipanggil. Nyari bapaknya dia? Atau nyari anjing? Kalau enggak, kenapa kamu pikir kamu bisa dapat uang sebanyak itu? Huang Qian, jangan keterlaluan. Siapa yang berlebihan? Ambil uangnya dan lakukan apa yang kukatakan. Bodoh amat, aku berhenti. Kamu boleh berhenti. 4 juta ditransfer ke rekening. 4. Aku pergi dulu ya. Apa kita berdua kebanyakan minum semalam? Jadi, nggak ngaku? Enggak. Aku nggak akan melakukannya demi uang. Lalu meninggalkan orang yang kucintai? Tapi aku gak punya uang. Kamu tidak punya uang. Aku punya. Sempurna. Kamu hebat sekali, istriku. Lin Yang. Maukah kau jadi suamiku yang sebenarnya? Sekarang. Kamu adalah ayah kandung. Jadilah ayah yang baik untuk Xing Xin mulai sekarang. Ini tugasmu. Jadi tugasku adalah siap sedia. Jadilah seorang ayah. Bisa dibilang begitu. Kembali dan berhentilah dari pekerjaanmu. Kamu. Dua jam. Dia mau kemana? Berhenti melipat. Melipat apa? Menghitung uang untuk seseorang setelah mereka menjualmu. Fei Fei, lagi ngapain? Kau kenal Huang Qian, kan? Itu manajernya. Aku tahu. Semua orang di industri membicarakannya. Dia menemukan suami murahan untuk dirinya sendiri, untuk menjadi ayah bagi putrinya. Beneran? Ya, aku tak pernah menyangka suami murahan yang dia temukan. Suami murahan ini adalah saudaramu, Yang. Semua yang bisa kutemukan ada di sini. Lihat sendiri. Kenapa kau tidak pernah belajar untuk lebih berhati-hati? Aku akan kembali dan memecatnya sekarang juga. Apa kau mau tinggal bersamaku? Fei Fei. Bisa nggak kamu? Anggap aja nggak ada apa-apa. Ada yang perlu aku konfirmasi. Kenapa kamu minum begitu banyak? Kak Yang, akhirnya kamu pulang. Ada apa? Coba dengerin aku. Aku cuma berusaha berani. Aku sadar. Kayaknya aku beneran jatuh cinta sama kamu. Di sana, berikan botolnya padaku. Aku nggak mau. Aku mau minum lagi. Kamu sudah mabuk. Jangan minum lagi. Aku nggak mabuk. Aku sadar sepenuhnya. Kamu Kak Yang, kan? Ya. Kak yang aku suka. Tapi Kak Yang gak suka sama aku. Sudah. Aku memang menyukaimu. Kamu bohong. Kamu pembohong. Kamu jelas-jelas sama Huang Qian. Dan kamu masih bohongin aku. Bahkan apartemen yang kita tempatin ini dibeliin sama Huang Qian buat kamu. Hubunganku dengan Huang Qian rumit. Bukan seperti yang kamu pikirkan. Jadi, kasih tahu aku.
Katakan padaku dan aku akan mempercayaimu. Jadi, kamu sama Huang Qian, tanda tangan perjanjian nikah palsu. Buat biaya pengobatan ibumu. Menurut Huang Qian, ini hanya pekerjaan. Kak Yang. Maafin aku. Aku salah nuduh kamu. Baiklah, asal kamu tidak minum lagi. Kak Yang. Kamu sudah terlalu banyak minum. Kenapa kamu tidak istirahat sebentar? Apa kamu nggak suka sama aku? Dengerin aku, ya. Sejak ketemu kamu, aku sadar. Ternyata ada seseorang yang kehadirannya aja bisa bikin dunia jadi terang. Jika Anda dan Huang Qian cuma nikah kontrak, jadi kita bisa jadian, enggak? Dan kamu nggak boleh bohongin aku lagi. Aku pasti tidak akan berbohong padamu lagi. Janji kelingking. Maafkan aku, Siu. Aku hanya merasa semuanya bergerak. Gak usah minta maaf. Kamu gak salah apa-apa. Siu, aku benar-benar minta maaf. Kalau kamu mau minta maaf, janjiin satu hal sama aku. Satu hal, Ibu, kenapa ayah belum jenguk aku akhir-akhir ini? Sayang, papi lagi sibuk banget kerja akhir-akhir ini. Nanti papi jenguk kamu. Iya, Baiklah. Selidiki sesuatu untukku, apa saja yang telah dilakukan Lin yang belakangan ini? label di setelan ini sudah dipotong. Masih bisa dikembalikan? Kau pilih dulu. Sisanya untukmu. Yang ini saja untukku. Ayo pergi. Nona Huang, lama tak jumpa. Tuan Lu, sudah lama. Ini. Nggak mau kenalinnya, Nona Huang? Suamiku. Lin Yang. Aku ingat Tuan Lin. Sepertinya seorang pengantar barang. Tuan Lu sepertinya salah ingat. Mencuri Shiyu saja tidak cukup. Sekarang kau di sini untuk menipu Nona Huang? Tuan Lu, harga diri. Aku tak menyangka Nona Huang menyukai hal semacam ini. Tuan Lu mabuk. Permisi. Beri aku penjelasan yang masuk akal. Panjang ceritanya. Kalau begitu, singkat saja. Tuan Lu dan aku pernah bertemu sekali sebelumnya. Kami sempat sedikit berselisih sebelumnya. Tuan Lu tidak penting. Ceritakan tentang Shiyu ini. Kak Yang, aku kembali. Nona Huang, aku sudah banyak mendengar tentangmu. Nona Jin, sampaikan salamku untuk ayahmu. Jangan bawa-bawa ayahku untuk menekanku. Bicaralah, kenapa kau di sini? Aku yang seharusnya bertanya padamu. Apa yang kau lakukan di rumah suamiku? Suamimu? Apa seperti menandatangani kontrak? Kau menganggap serius sebuah kontrak? Dia pacarku. Selain kontrak, suamiku. Apa dia tidak memberitahumu hal lain? Kamu. Jangan bicara.
Beraninya kau membentak pacarku? Ini suamiku. Kepikiran untuk menjadikan pernikahan palsu ini nyata? Ya, ku bilang padamu, mustahil. Berhenti berdebat. Pacar kecil, cukup cemburu, ya. Tuan Qian, tentang Luo Kaixuan kemarin. Aku salah. Jangan marah. Kak Yang, kau bertemu Luo Kaixuan lagi. Kau baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Dia hanya menemaniku ke sebuah jamuan makan. Bertemu Luo Kaixuan, bukan apa-apa. Aku tidak bertanya padamu. Hai, sudahlah. Sudahlah. Ini belum berakhir. Tuan Qian, Hei, Kak Yang. Kak Yang, Tuan Qian, bisakah kau bicara dengan benar? Lin Yang. Kau bilang kau dan aku ada dalam hubungan kontrak kan? Lalu, apa kau sudah baca kontraknya? Kontraknya. Klausul 6 dari kontrak. Selama periodik kontrak, hubungan romantis dilarang. Terutama hubungan pacar. Kontrak macam apa itu? Mereka bahkan tak mengizinkan kita berkencan saat bekerja. Lin Yang, izinkan aku bertanya ini padamu. Kesampingkan dulu situasiku. Jika suatu hari kau dan pacar kecilmu sedang berjalan-jalan dan bertemu aku dan Xing Xin, bagaimana aku harus menjelaskan ini pada Xing Xin? Itu tidak akan terjadi. Tidak akan terjadi. Jadi, kau menenangkanku di satu sisi, sambil diam-diam main-main dengan pacar kecilmu di sisi lain. Selingkuh diam-diam, hentikan angan-anganmu. Karena kau sudah menandatangani kontrak, sebaiknya kau mematuhinya. Atau, apa kau sudah menyiapkan denda? Bukankah cuma denda? 5 juta, bukankah cuma 5 juta? Aku akan mentransfernya sekarang. Aduh, kartuku dibekukan. Masih sanggup bayar? Tunggu sebentar, aku akan memberikannya sebentar lagi. Bukankah kau cukup percaya diri barusan? Bukankah itu hanya 5 juta? Kenapa kau membuatku menunggu begitu lama? Waktu adalah uang. Nona Chin, jangan bilang kau tahu. Oh, iya. Aku lupa. Untuk nona muda seperti Nona Chin, kau menggunakan uang saku. Uang sakumu sudah dihentikan. Kau mungkin tidak mampu sekarang, kan? Tuan Qian, Presiden Huang. Tolong berbesar hatilah. Jangan pedulikan gadis kecil seperti dia. Apa? Apa kau akan membayar dendanya sendiri? Kali ini, aku yang salah. Aku pasti akan menghafal kontraknya ketika aku kembali. Lihat, Xing Xin masih di rumah. Kenapa kamu nggak pulang duluan aja? Jangan memohon padanya. Kontrak ini sungguh tak masuk akal. Siu, udahlah. Jangan banyak cincong. Sepertinya dia tidak menghargainya. Bahkan kau membantunya. Siu, Kenapa kau tidak mengejarnya? sayangku, bisakah kita hentikan ini? Kaulah yang tidak mematuhi kontrak. Dialah yang bilang akan membayar dendanya. Apa yang kulakukan? Ini semua salahku. Aku tahu aku salah. Aku akan mengingat ini. Aku berutang padamu dulu. Jarang sekali kau mengajakku keluar. Ada yang mau aku omongin langsung sama kamu. Jika ini tentang pemutusan kontrak, lupakan saja. Tuan Qian, bisa kita bicarakan baik-baik. Aku sedang bicara denganmu. Lihat, aku bahkan sudah memberitahumu batasanku. Apa sih maumu? Biar kamu lepasin aku. Lepasin kamu. Kau hormati kontraknya. Aku membayarmu. Apa masalahnya? Jadi gimana caranya? Biar kamu mau putus kontrak. Aku memberimu kesempatan. Pacar kecil mula yang tidak mengambilnya. Ya udah, sekarang aku bayar langsung aja. Denda pemutusan kontrak buat kamu. Apakah pacar kecilmu sepenting itukah? Sudahkah kau memikirkan Xing Xin? Apa kau benar-benar ingin aku memberitahu Xing Xin lagi bahwa ayahnya takkan kembali? Aku tetap bakal jenguk Xing Xin. Sebagai apa? Ayahnya atau pamannya? Kalau kamu nggak keberatan, sebagai ayahnya. Lalu, kenapa kau masih ingin memutus kontrak? Atau lebih tepatnya, bisakah kau membayar denda sekarang? Saya. Kuberimu kesempatan lagi. Asalkan kau bisa membayar dendanya sekarang. Aku akan segera memutus kontrak denganmu. Sekarang. Ibu. Apa? Kau datang untuk menjenguk ayah Xing Xin. Xing Xin menelpon kakak neneknya dan memberitahu mereka bahwa ayahnya telah kembali. Orang tuaku akan tiba besok. Jadi aku harus akting di depan mereka.
Orang tuaku sudah tua. Dan selalu mengkhawatirkanku, apalagi Xingxin. Saat mereka mendengar kabar itu, mereka langsung bergegas kembali. Masalah kontrak. Bisakah kita kesampingkan dulu, apapun itu? Bisakah kau membantuku sekali ini saja? Oke. Aku nggak bilang nggak bantuin. Aku udah di mobil nih. Bukannya kita harus balik buat persiapan? Kau benar. Aku agak lelah. Kenapa kau tidak menyetir? Oke. Udah malam gini, kok Xingxin belum tidur? Ibu belum pulang. Mama pulang. Mama capek banget. Dia udah tidur. Xingxin bobo sekarang ya. Bisakah aku bertemu ayah besok? Tentu saja. Kalau begitu papa juga mau bobo sama mama. Selamat malam, ayah. Selamat tidur, sayang. Bobo sekarang, rebahan. Pintar. Tak kusangka dia pria yang hangat. Tidak pergi semalam. Kau sudah bangun. Pergi cuci muka. Aku akan membangunkan Xingxin nanti. Kita sarapan bersama. Oke. Oh iya, mama papa kapan datang? Mereka akan segera tiba. Oh iya. Gimana menurutmu soal gaun ini? Tidak apa-apa. Kakak, nenek, kalian sudah pulang. Kamu tambah tinggi. Kamu tambah cantik. Ayah dan ibu. Ibu, aku ingin bermain denganmu. Kalian mau main apa? Xiaolin orang baik. Akhirnya kamu nemuin seseorang. Ayah dan ibumu akhirnya bisa tenang. Xiaolin, kami percayakan Kian-Kian padamu. Ma, jangan khawatir. Aku bakal jagain dia baik-baik. Sayang, ayo pergi. Ayah dan ibu, hati-hati di jalan. Dah, kakek dan nenek. Selamat tinggal, sayang Gada. Sekarang bisa ceritain soal ayahnya Xingxin. Bukan urusanmu. Orang tuaku udah nggak ada. Kamu bisa cerita sekarang. Terima kasih sudah berakting di depan orang tuaku. Aku sedikit lelah. Kau boleh pergi. Kamu lupa omonganmu sendiri? Aku bilang setelah ayah dan ibu pergi. Aku tidak bilang harus memberitahumu. Kamu lagi main-main kata-kata sama aku dia? Urusan ini tidak ada hubungannya denganmu. Jangan terlalu kepo. Apa aku mirip banget sama ayahnya Xingxin? Sudah kubilang kau boleh pergi. Apa kau tidak mengerti? Pelayan, antar tamu ini keluar. Nggak usah. Aku pergi sendiri aja. Balik mukanya lebih cepet dari balik halaman buku. Lapar? Aku sudah meminta pelayan menyiapkan ini sebelumnya. Kau pakai baju apa? Bagaimana? Lumayan. Ayo makan, ayo makan. Xingxin, ambil paha ayamnya. Apa yang harus kau katakan? Terima kasih, ayah. Xingxin pintar sekali. Tian-Tian, setelah makan malam, biarkan pelayan mengantar Xingxin. Ada yang ingin ku bicarakan denganmu berdua saja. Bisakah kau bicara sekarang? Begitu misterius. Aku ingin mengubah kontrak kita menjadi surat nikah. Aku ingin menjadi ayah Xingxin yang sebenarnya, menjadi suamimu yang sebenarnya. Dengan barang murahan seperti itu. Kau pikir kau bisa mendapatkan orang dan hartanya? Ini sungguh masalah besar. Tian-Tian, apa maksudmu? Benar, kan? Aku sungguh-sungguh ingin hidup bahagia denganmu. Bukankah lebih baik kita membesarkan Xingxin bersama? Sepertinya kau belum tahu posisimu sendiri. Terus terang saja,
Kau hanyalah pekerja paruh waktu. Jadi, di antara kita. Di antara kita, hanya ada hubungan majikan dan karyawan. Apa kau tidak mengerti? Tidak masalah. Artinya, apapun yang telah kita lakukan, itu semua hanya hubungan majikan dan karyawan. Hanya sandiwara, ya. Benar. Aku terlalu sentimental. Kubur impianmu itu. Bagaimana dengan Xingxian? Xingxian masih sangat kecil. Bukankah aku selalu menjadi ayah Xingxian? Alasanku memintamu ke sini adalah untuk menenangkan Xingxian. Kau tidak benar-benar berpikir ketika Xingxian besar nanti, dia akan menganggap pekerja paruh waktu sebagai ayahnya, kan? Aku tak percaya. Qian, ada apa denganmu? Aku selalu begini. Aku tahu persis apa yang kukatakan saat ini. Jadi maksudmu, ketika Xingxian sedikit lebih besar, dia tidak akan membutuhkanku lagi? Terserah kau mau berpikir apa. Aku hanya tidak menyangka kau akan terus mengorek seperti ini. Ini hanya trik untuk membujuk anak kecil. Ketika Xingxian besar nanti, tentu saja semua ini tidak akan dibutuhkan lagi. Tipuan? Jadi, siapa yang sebenarnya kau tipu? Xingxian atau aku? Terserah kau mau berpikir apa. Ikuti saja kontraknya. Aku tak percaya. Semua ini, semuanya, hanyalah sandiwara, tipuan belaka. Kau baik-baik saja. Terima kasih, sama-sama. Ibu, di mana ayah? Ayah. Ayah sedang sibuk. Xingxian, jadilah anak baik dan tidur siang. Ayah akan kembali setelah selesai. Anak baik. Mereka akan membayar harganya. Jika aku bisa menemukannya, Huang Qian pasti bisa juga. Huang Qian, sebagai manajer profesional, ingin menjatuhkan perusahaan Chen. Jika aku jadi dia, langkah pertama adalah bergabung dengan perusahaan Chen. Jadi, tujuan Huang Qian adalah, Qian, lihat dirimu. Jangan buat saya memanggil satpam. Wang Wenbo juga tak ingin melihatmu seperti ini. Sepertinya kau sudah melakukan risetmu. Kau bahkan tahu namanya. Kasusnya hanya memiliki beberapa informasi samar. Mungkinkah ada detail tersembunyi lainnya? Aku hanya percaya apa yang kutemukan. Wang Wenbo sudah mati. Bukankah kita yang masih hidup harus menatap ke depan? Apa hakmu menasihatiku? Aku baru bergabung dengan Cheng Corp. Apa yang perlu kulakukan baru saja dimulai. Siapa kau hingga menasihatiku? Qian, apa kau sudah memikirkan Xingxian? Apakah Xingxian menginginkan ibu seperti ini? Aku tahu putriku sendiri. Jadi, saat kau menolakku, kau sudah punya rencana balas dendam? Kau masih begitu naif. Anggap saja semua ini hanya angan-anganku. Tapi ketua Chen sudah di rumah sakit. Apa itu belum cukup? Xiu, pulang dan istirahatlah. Aku baik-baik saja. Aku sudah istirahat dengan cukup. Bagaimana situasi di perusahaan? Huang Qian saat ini memegang posisi manajer umum.
Dia membuat perbaikan internal yang drastis. Ada kabar tentang dia? Di saat seperti ini, kau masih memikirkan Lin yang itu? Aku cuma bertanya iseng saja. Lin Yang, oh Lin Yang, kenapa kau selalu ikut campur? Apa kau sungguh berpikir kontrak itu perisaimu, benarkah? Aku hanya tidak ingin kau dibutakan oleh dendam. Jangan menasihati orang lain tentang kebaikan, jika kau belum mengalami penderitaan mereka. Apa kau mengerti? Dulu, Wang Wenbo menghilang tanpa sepatah kata pun. Setelah dia pergi, aku tahu aku hamil. Aku mencoba segalanya untuk menemukannya. Aku bahkan tak bisa istirahat saat hamil. Dengan keyakinan bahwa aku akan menemukannya, aku berubah dari orang biasa menjadi manajer profesional seperti sekarang. Kemudian, aku tahu. Dia sudah mati. Berita kematiannya ditutup rapat-rapat oleh Chen Court. Jadi aku ingin bertanya padamu. Atas semua penderitaan yang dialami putriku dan aku selama bertahun-tahun ini, bukankah seharusnya Chen Court membayar harganya? Tapi dia sudah mati. Kau tak perlu menunggu lagi. Bukankah lebih baik aku memulai kembali denganmu? Kau pikir kau siapa? Alasan aku mencarimu. Kau tahu sendiri. Itu hanya karena wajahmu. Kau sangat mirip Wang Wenbo. Kau hanya pengganti. Dan kau selalu sok benar. Aku tertarik padamu sebagai pribadi. Bukan wajahmu ini. Jadi, kau tidak punya perasaan padaku kan? Palsu. Dan kau masih menginginkan cinta sejati? Menghayal. Satpam. Palsu. Dan kau masih menginginkan cinta sejati? Apa kau gila? Nona Jian, apa kau baik-baik saja? Lin Yang. Nona Jian, hati-hati. Lin Yang. Pergi dan temui Xiu. Yang. Lin Yang. Ngapain kau di sini? Kudengar ayahmu sakit, jadi aku datang untuk menjenguknya dan untuk melihatmu. Sekarang kau sudah melihatku, kau bisa pergi. Kalau begitu aku letakkan barang-barang ini dan pergi. Kau bisa pergi. Makan yang banyak dan jaga dirimu. Kalau kau sakit, siapa yang akan merawat ayahmu? Kamu di sini, berarti kamu sudah memaafkanku. Anakku. Maafkan The aku. film was translated and Aku lebih narrated menyesal by pada M ibumu. Media. Semua salahku, karena kebodohanku waktu muda. Kamu mirip sekali dengannya. Paman, Anda salah orang. Apa kamu masih marah padaku? Saat aku tahu tentang ibumu. Sudah terlambat. Sedangkan kamu, Ayah, aku datang untuk menemuimu. Keixuan, kemarilah. Ini Keixuan. Apa kau masih mengingatnya? Ya, Aku takkan hidup lama lagi. Ayah, jangan bicara omong kosong. Ya ayah, jangan bicara begitu.
Kalian berdua anak yang baik. Aku tahu tubuhku sendiri. Setelah aku tiada, perusahaan ini akan jadi milikmu. Apa yang kau katakan? Perusahaan ini milikmu. Kau harus mengelolanya dengan baik. Perusahaan ini adalah hasil kerja keras beberapa generasi keluarga Chen. Dan Takes One. Takes One akan membantumu. Jangan khawatir, ayah. Aku pasti akan membantunya. Kalian berdua, jaga Siu untukku. Opi, Ayah. Sudahlah, jangan bicara lagi. Kumohon, jangan bicara lagi. putriku. Jangan menangis. Ayah. Aku rela. Kalau begitu, aku akan menyuruh mereka berdua pergi. Kau istirahatlah yang cukup. Istirahatlah yang cukup. Aku akan pergi. Mereka benar-benar terlihat sangat mirip. Linya, masalah yang kuminta kau selidiki. Aku punya petunjuk. Kau di mana sekarang? Aku akan datang padamu. Linian. Akhirnya kau datang. Inilah mengapa aku terlambat. Lihan, lihat saja. Foto ini terlihat persis seperti dirimu. Jika aku tidak secara pribadi menyelidiki sumber foto itu, aku benar-benar akan mengira itu kau. Akhir-akhir ini, entah kenapa, tapi semua petunjuk jauh lebih mudah diselidiki. Segalanya lebih jelas sekarang. Coba lihat, akan kujelaskan pelan-pelan. Kukira waktu di rumah sakit dulu. Pak Tua Chan salah mengiramu sebagai Wang Wenbo. Jadi, Wang Wenbo dan Chen Xiu, saudara tiri. Dunia orang kaya ya? Hubungan darah memang tak bisa dibantah. Ibu Wang Wenbo, saat mengandung Wang Wenbo, Pak Tua Chen tidak tahu. Kemudian, Pak Tua Chen menikahi ibu Chen Xiu dan memiliki Chen Xiu. Xiaoim, ini Wenbo. Mulai sekarang, kau harus memanggilnya kakak. Dia bukan kakakku. Dia cuma bajingan. Kamu juga makan, Lin Yang? Setelah itu, Hubungan kedua saudara itu semakin membaik. Chen Xiu mengikutinya kemana-mana. Kal, Mas, Apa aku akan segera punya kakak ipar? kian-kian orang yang baik. Akan kuperkenalkan kalian nanti, kalau ada kesempatan. Pintu keluarga Chen tidak terbuka untuk sembarang orang. Saat kau mewarisi perusahaan, aku akan mencarikan pasangan yang cocok untukmu. Ayah, Tidak mungkin. kematian Wang Wenbo. Maman, karena Chen Xiu. Wang Wenbo dibunuh oleh Chen Xiu. Seharusnya bukan dibunuh. Hanya orang yang terlibat yang tahu detailnya. Yang kudengar adalah Chen Xiu, agar kakaknya mendapatkan kakak iparnya, sampai tega bilang bahwa dia akan mewarisi perusahaan. Kemudian, Wang Wenbo meninggal dalam kecelakaan. Hei, kau memutuskan jembatan sebelum menyeberanginya. Di mana pasing di ranjang ini? Pasien di ranjang ini The telah film was meninggal dunia. Ini bangsal Tuan translated Chen and Lekun, narrated kan? by M Ya. Media. Permisi, aku ada urusan. Meninggal. Xiu. Pasti Huang Qian, dia melakukan sesuatu. Huang Qian, keluar. Tuan Lian, kalau begini terus, saya akan lapor polisi. Lepaskan. Tuan Lian, Anda tidak bisa begini. Huang Qian, ketua Chen sudah tua, dan kau tak membiarkannya tenang. Xing Xin. Apa kau kangen ayah? Kau bukan ayah. Kau pembohong. Dia bukan ayah. Dia pembohong. Jiang Xin, tenanglah, ibu di sini.
Huang Qian, kamu gila. Sesuatu yang serius terjadi pada Ketua Chan. Diam. Kau tidak diterima di sini, pergi. Pergi. Usir dia dari sini. Tuan Lian. Lewat sini, silakan. Kalau dia suruh aku pergi, ya aku pergi. Malunya aku. Jangan telepon aku kecuali penting. Apa yang kau lakukan? Kenapa kau memanjat tembok? Kau tak mengizinkanku masuk. Aku tak punya pilihan selain memanjat tembok. Salahku kau memanjat tembok? Salahku, salahku. Biarkan aku pergi dulu. Bagaimana kalau kita kembali ke kamar tidur? Aku menemukan bahwa Wang Wenbo adalah anak haram Chen Likun. Dia saudara tiri Chen Xiu. Ada yang mencurigakan tentang apa yang terjadi dulu. Pasti ada sesuatu yang lain terjadi. Jangan terburu-buru. Aku sudah lama tahu tentang ini. Apa terburu-burunya? Chen Likun sudah meninggal. Mati. Kapan dia meninggal? Kau tidak melakukannya. Aku bahkan belum mendapatkan pijakan. Rencananya bahkan belum dimulai. Penyakitnya datang tiba-tiba. Dan kematiannya pun lebih mencurigakan lagi. Jadi kau pikir aku yang melakukannya? Tapi antara sekarang dan saat itu, siapa lagi kalau bukan kau? Tergantung. Siapa yang paling diuntungkan dari ini? Untuk saat ini, tampaknya. Sepertinya akulah yang paling diuntungkan. Apa hubungannya denganmu? Ini kebetulan. Hari aku pergi ke sana. Orang tua itu salah mengira aku sebagai Wang Wenbo. Dia bersikeras mewariskan perusahaan kepadaku. Keberuntunganmu. Sungguh mengejutkan. Selain kau. Selain aku, ya kau. Omong kosong. Sama saja, apakah dia di sini atau tidak? Ngomong-ngomong, apa rencanamu semula untuk menangani keluarga Chen? Dulu, aku dan Wenbo tidak cocok. Aku berpikir untuk menjatuhkan keluarga Chen. Hilang? Hilang. Apalagi, apa aku ingin nyawa mereka? Bagaimanapun, mereka adalah keluarga Wenbo. Jadi dalam rencana ini, bagaimana kau mengaturku? Apa yang bisa kukatakan tentangmu? Awalnya aku tidak ingin kau terlibat dalam kekacauan ini. Terutama, kau dan Luo Kaixuan masih berkonflik. Apa hubungannya ini dengan Lu Kaixuan? Untuk Luo Kaixuan, jika kita tidak menghitung kau dan aku yang muncul tiba-tiba, penerima manfaat terbesar adalah Luo Kaixuan. Dan banyak hal tentang Wenbo. Luo Kaixuan yang memberitahuku. Kalau begitu pasti dia. Bagaimana kau bekerja sama dengannya? Dia mendekatiku. Awalnya, aku tidak ingin berurusan dengannya. Tapi dia bilang, dia punya kabar tentang Wenbo. Jadi aku ingin mencobanya. Kau punya kabar tentang Wang Wenbo? Jangan terburu-buru, Nona Huang. Anggur ini enak. Minumlah dulu. Apa kau mau bicara? Kalau kau tidak bicara, aku pergi. Oke. Kalau begitu aku tak akan sungkan lagi. Wang Wenbo adalah anak haram Chen Likun. Dia dibawa kembali hanya setelah ibunya meninggal. Bagaimana mungkin Nona Chen Xiu menerima anak haram yang mendahuluinya? Apalagi, Chen Likun punya perusahaan untuk diwariskan padanya. Jadi hidupnya bisa dibayangkan. Lalu bagaimana? Wang Wenbo punya kekasih dan ingin menikah. Chen Likun berpikir perempuan itu tidak cukup baik untuknya. Chen Xiu mengambil kesempatan untuk merebut hak waris perusahaan. Wang Wenbo berada dalam tekanan ganda dan meninggal. Yang lebih parahnya lagi adalah, setelah kematiannya, Chen Likun menutup rapat berita itu. Mereka bahkan menghapus keberadaan orang ini.
Cukup, berhenti bicara. Kurasa kita bisa bekerja sama. Kau balas dendam, aku dapatkan Chen Xiu. Kita masing-masing mendapatkan apa yang kita butuhkan. Bagaimana menurutmu? Balas dendam. Membunuh mereka. Tidak akan mengembalikan Wenbo. Tapi itu bisa menghancurkan apa yang mereka inginkan. Misalnya Chen. Aku kembali dan memeriksa. Apa yang kutemukan kurang lebih sama dengan apa yang dia katakan. Jadi aku bekerja sama dengannya. Jika Luo Keixuan ini benar-benar mencintai Chen Xiu, bagaimana mungkin dia menyerang Chen Likun dan perusahaan Chen? Ini jelas sebuah kontradiksi. Kita bisa. Mulai hari ini, aku akan bekerja di grup. Jadi, Nona Chen, bidang apa yang Anda minati? Aku di sini bukan untuk bertanya padamu. Aku di sini untuk memberitahumu. Tidak ada eksekutif bermargalin di perusahaan ini. Nona Chen, Lin Yang. Ngapain kau di sini? Nona Chen, saya mulai bekerja hari ini juga. Senang bertemu denganmu. Siapa kau? Orang mati tak bisa bicara. Apa kau mau uang? Aku punya uang. Aku bisa memberimu banyak uang. Kami tidak butuh uangmu. Seseorang menyuruhmu melakukan ini kan? Siapa? Pura-pura takut itu sulit. Apa yang kau tanam, itu yang kau tuai. Sekarang bisakah kau memberitahuku? Siapa yang mau membayar nyawaku? Coba saja, aku tantang kau. Apa kau mau bicara? Bicaralah. Seseorang bermarga Luo. Aku tak tahu nama lengkapnya. Luo Keixuan, ternyata kau dari awal. Bagaimana kau bisa terluka? Aku tahu bagaimana Wang Wenbo meninggal. Cepat katakan padaku. Luo Keixuan menyerangku. Aku mengalahkan anak buahnya. Anak buahnya memberitahuku. Mereka membunuh seseorang yang sangat mirip denganku sebelumnya. Aku curiga itu adalah Wang Wenbo. Sepertinya kau. Dan kenal Luo Keixuan. Pasti Wenbo. Dan waktunya cocok. Luo Keixuan. Akan kubunuh kau. Tian, tenanglah. Kau masih punya Xingxin. Aku masih punya Xingxin. Aku akan menuntut Luo Keixuan. Tapi kita tidak punya bukti. Luo Keixuan sangat berhati-hati. Dia tidak berurusan secara langsung. Dan rekening yang dia gunakan semuanya di luar negeri. Apa kita tidak bisa berbuat apa-apa? Apa kita hanya akan diam saja? Selama itu perbuatannya, pasti ada beberapa petunjuk. Aku akan mengusiknya. Kau terus bermain-main dengannya. Selama dia menunjukkan kelemahan, kita akan punya kesempatan. Ketika kita memiliki bukti kuat, kita akan menyeretnya ke pengadilan. Baiklah, aku akan mendengarkanmu. Tak pernah terpikir aku akan mengundang Tuan Li untuk minum teh. Memang, Tuan Luo. Aku hampir berpikir. Aku tidak akan bisa minum teh ini lagi. Siapa sangka? Sesuatu terjadi. Situasinya berbalik. Tuan Well, kau sangat beruntung. Kurasa aku juga cukup beruntung. Aku hanya bertanya-tanya. Tiba-tiba, aku mendapatkan beberapa petunjuk, dan aku juga mempelajari sesuatu yang lain di sepanjang jalan. Tuan Li, jika Anda memiliki pertanyaan, silakan bertanya.
Mungkin aku bisa memberimu beberapa jawaban. Mengenai masalah ini, aku sungguh perlu meminta saranmu, Tuan Lu. Silakan, Tuan Lin. Tuan Lu, Anda menyebutkan orang yang sangat mirip dengan saya. Apakah namanya Wang Wenbo? Lin Yang. Jangan bertele-tele. Katakan saja apa maumu. Tuan Lu, bos besar seperti Anda. Dan beginikah ketenangan Anda? Bukan apa-apa. Hanya orang-orang yang menculik saya. Dia sebelumnya menculik seseorang yang sangat mirip dengan saya. Saya dengar orang yang memesan penculikan juga bermarga Lu. Hanya ingin tahu, apakah Tuan Lu ingat sesuatu tentang ini? Bukankah Tuan Lin selalu bicara tentang bukti? Tunjukkan padaku buktinya hari ini, dan mungkin aku akan mengingat sesuatu. Saya pikir Tuan Lu tahu lebih banyak tentang kematian Pak Tua Chen daripada saya. Tuan Lel, kau sangat lucu. Apa hubungannya kematian seseorang denganku? Apa kau ingin bergabung dengannya untuk mengobrol? Saya pikir Pak Tua Chen lebih suka mengobrol dengan Anda. Rencanamu cukup berisiko. Jika saya tidak melakukan ini, Lo Kaixuan mungkin akan menyakiti lebih banyak orang. Pertama Wang Wenbo, lalu Nona Chen, dan kemudian saya. Saya curiga target selanjutnya mungkin Siu. Siu dalam bahaya. Bisakah Anda mengabaikannya? Bagaimana jika kau terluka? Ini bagianku. Perjanjian pengalihan saham. Apa tujuanmu? Tujuannya adalah agar kau masuk ke perusahaan dan membantu Siu, membantunya tumbuh dengan cepat dan mengambil alih perusahaan. Tapi, Sudah beres kalau begitu. Aku akan mengawasi Lo Kaixuan dan mengumpulkan beberapa bukti. oke, aku mengerti. Ngomong-ngomong, jika Siu bertanya bagaimana The film kau was mendapatkan ini, jangan translated bilang and aku yang narrated memberikannya. by Katakan Amelia. saja kau menemukan cara untuk mendapatkannya. Jika kau butuh kerjasamanya, beritahu aku saja. Lin Yang. Kalau begitu, sudah beres. Aku pergi sekarang. Siap, ini daftar peralatan yang akan dibeli akhir-akhir ini. Tolong panggil saya Nona Chen di perusahaan. Baik, Nona Chen. Dokumen apa ini? Ini daftar pembelian untuk Tuan Lin. Coba kulihat. Kurasa itu tidak pantas. Kak Kaixuan, kita di pihak yang sama, kan? Kau memang keras kepala. Terima kasih, Kak Kaixuan. Kebetulan aku lewat dan membawakan dokumen untukmu. Sepertinya kau beradaptasi dengan baik. Aku akan mengurus hal lain. Untuk detailnya, bagian pembelian akan menghubungimu. Aku pergi. Baiklah, silakan. Aku takkan mengantarmu keluar. Nona Chen, untuk pembelian batch ini. Aku perhatikan, dua perusahaan telah mengajukan penawaran, dan ada selisih harga. Harga yang lebih tinggi berasal dari pemasok jangka panjang kami. Harga yang lebih rendah, ku dengar Tuan Lin sedang menegosiasikannya. Sebenarnya, harga yang lebih rendah lebih sesuai dengan anggaran kami. Kalau begitu, kita pilih harga yang lebih rendah. Tapi bagaimana dengan Tuan Lin? Dia tidak bisa memutuskan. Tapi aku bisa. Kau ingin membeli peralatan murah. Lebih sesuai dengan anggaran. Aku sudah memeriksa sampelnya, tidak masalah. Apa ini nggak agak mencurigakan? Lagi pula, ini bukan kerjasama jangka panjang. Seberapa jauh negosiasi Lin Yang? Bertemu dengan produsen besok pagi. Aku akan pergi ke pabrik sekarang dan menyelesaikan kontraknya. Lin Yang. Mau bersaing denganku? Tidak mungkin. Nona Chen sungguh luar biasa. Harga satuan pembelian jauh lebih rendah dari sebelumnya. Ini pertama kalinya aku melihat pengadaan dikontrol ketat sesuai anggaran. Kudengar Tuan Lin juga melakukan kontak, tapi tak ada hasilnya. Lupakan Tuan Lin. Sudah beberapa hari tak melihatnya. Pabrik Zhao. Peralatan baru semuanya sudah diatur untukmu. Harap perhatikan pesanan yang akan datang. Jangan khawatir, Nona Chen.
Jika peralatannya baik, pesanan 300 juta ini akan dikirim tepat waktu. Kita akan memberi bonus kepada semua orang setelah pesanan ini selesai. Kalau begitu, saya ucapkan terima kasih pada Nona Chen atas nama semuanya. Manajer pabrik, gawat, ada apa panik begitu? Tidakkah kau lihat Nona Chen ada di sini? Tidak apa-apa. Ada apa? Tenang dan ceritakan padaku. Parameter peralatan baru semuanya kacau. Kami tidak bisa menggunakannya. Coba yang lain. Aku dan Ahmau sudah mencoba 5 atau 6, semuanya bermasalah sama. Nona Chen, silakan istirahat. Saya akan pergi melihatnya. Baiklah, silakan. Nona Chen. Semua peralatannya rusak. Parameter ini sangat berbeda dari yang kami minta. Kami tidak bisa memproduksi apapun. Bagaimana bisa begini? Kita harus memenuhi batas waktu pengiriman. Kita harus mulai produksi dalam 3 hari. Kalau tidak, Ada apa? Kenapa kau menangis seperti ini? Ngapain kau di sini? Kau datang untuk melihatku mempermalukan diriku sendiri. Ceritakan apa yang terjadi. Mungkin kita masih punya kesempatan untuk menyelamatkan ini. Aku untuk bersaing dengan Lin Yang. Tidak melakukan uji tuntasku. Dan membeli sejumlah peralatan. Sekarang semua peralatannya rusak. Bagaimana dengan pemasoknya? Ada celah dalam kontrak. Pabrik tidak mau bertanggung jawab. Dan sekarang kita punya pesanan besar, menunggu peralatan untuk memulai produksi. Jika kita tidak bisa memulai produksi dalam 3 hari, kita tidak akan bisa mengirim tepat waktu. Jangan khawatir, kita masih punya waktu untuk memikirkan ini bersama. Fei Fi. Aku tidak berguna. Ini pasti ulah Lu Kaiksuan. Aku bahkan tidak di perusahaan. Dia masih bisa memecah belah aku dan si Yu. Aku sudah menanyakan situasinya. Kau tahu watak Xiu? Ini jebakan yang dipasang Lo Keishuan untuknya. Dan Xiu langsung masuk ke dalamnya. 3 hari sama sekali tidak cukup. Ada terlalu banyak mesin. Tolong, bantu aku. Kau bisa bilang apa yang kau butuhkan. Al, kumohon. Tolong The bantu film aku. was Kalau tidak, translated aku and benar-benar tidak tahu narrated by harus berbuat apa. Media. Baiklah, ke sini. Ini semua milik kita. Peralatannya benar-benar harus dipasang sekarang. Bayangkan, dalam 3 hari ini, aku harus menyelesaikannya. Mana yang harus kita mulai dulu? Bagaimana kabar Lin Yang? Peralatannya sudah didebuk. Hei, Lin Yang. Lin Yang, Peralatannya bisa mulai produksi kan? sudah dipercepat. Menurut manajer pabrik, seharusnya tidak ada masalah. Oh, baguslah. Xiu pikir aku membantu? Haruskah kita memberitahunya? Sudah begini, kenapa harus bilang padanya? Aku benar-benar tak mengerti kalian berdua. Nona Chen, di mana Fei Fei? Oh, Nona Jing baru saja pergi ke rumah sakit. Apa dia sakit? Tidak bilang untuk menjenguk pasien. Aku ingin tahu siapa itu. Kenapa Fei Fei datang menemuinya? Aku kebetulan ada di sana saat dia kecelakaan. Akulah yang membawanya ke rumah sakit. Kau harus hati-hati dengan orang seperti dia. Tidak, bukan begitu, Xiu. Tidak demam. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Malah membela si manusia tak tahu diuntung itu. Tempat ini berbau pengkhianatan. Gue benar-benar gak tahan sama baunya. Udah malam nih, ayo cabut. Ayo pergi. Demi Chen Xiu ini, kau bahkan mempertaruhkan nyawamu. Tidak kok, cuma sedikit lelah. Itu juga karena Chen Xiu. Xiu. Aku sebelumnya salah paham padanya dan mengira dia membunuh Wang Wenbo. Aku mengatakan banyak hal yang menyakitkan padanya. Kemudian, aku juga menggunakan Pak Tua Chen. Menggunakan rekaman Pak Tua Chen. Mencuri posisinya sebagai pewaris perusahaan. Kurasa dia pasti membenciku sekarang. Kau tak bisa sepenuhnya menyalahkan dirimu sendiri. Jangan coba menghiburku. Akulah penyebab semua ini. Jika aku tidak melakukan sesuatu untuk menebusnya, aku akan merasa buruk.
Jadi, semua yang kau lakukan sekarang hanya untuk menebusnya. Apalagi, Bagaimana denganku? Kenapa kau melakukan semua ini untukku? kalau aku mau melakukannya, ya aku lakukan saja. Akhir-akhir ini, aku banyak berpikir. Aku tak bisa terus-menerus memikirkan hilangnya Wenbo. Jadi aku punya ide. Apa? Aku sudah memikirkan saranmu sebelumnya. Aku ingin tahu, apa kau sudah berubah pikiran? Kau bisa mempertimbangkannya pelan-pelan. Tapi aku ingin bilang, kau bukan pengganti. Kau bukan peran pengganti. Di mataku, kau adalah dirimu sendiri. Apakah Tuan Huang kita sedikit gugup? Kau masih bicara. Aku tidak ragu-ragu tadi. Aku tersantuh. Aku tak menyangka kau menemukannya. Bukan menemukannya, aku baru saja melihatnya. Bagaimana bisa hilang? Kemana perginya? Senang sekali memilikimu. Baguslah kalau begitu. Kita sudah baikan. Jadi bagaimana dengan Xingxian? Terakhir kali Xingxian melihatku, dia memanggilku pembohong. Pasti Lo Kaixuan itu. Xingxin hanya bermain dengannya beberapa kali. Setelah kembali, dia berbeda terhadapmu. Bukankah semua anak-anak seperti itu? Aku hanya tidak tahu. Apakah Xingxian bisa menerimaku lagi? Dan hal yang kau khawatirkan, Lin Yang. Tentu saja, kau dan Xingxian adalah orang yang paling penting bagiku. Dengan kau bilang begitu, aku lega. Jangan khawatirkan Xingxin, aku yang akan mengurusnya. Kau harus membujuknya dengan baik. Bahkan, jika dia tidak bisa menerimanya, aku tidak akan terburu-buru. Aku bisa menunggu. Oke. Gue udah ngirim barang tepat waktu. Jangan lupa atur bonus pabriknya, ya. Selamat, Selamat kepada CLC atas selesainya pesanan. Direktur Chan. Muridnya melampaui gurunya. Ya, memang. Chen Chen sungguh luar biasa di usia semuda ini. Kudengar ada beberapa masalah tak terduga di tengah jalan. Ini juga berkat kemampuan CLC untuk membalikan keadaan. Ya, berkat CLC. Pantas menjadi putri Direktur Chen. Persis seperti gaya Direktur Chen. Kalau nggak ada lagi, kita bubar, ya. Dalam 10 menit, datang ke kantorku. Jangan pura-pura bodoh denganku. Tuan Luo, jangan terlalu marah. Si brengsek Lin yang makin sombong. Dia bahkan mengacaukan rencanaku. Tuan Luo, Anda mau? Tentu saja, aku ingin memberinya pelajaran. Aku tidak percaya. Dia seberuntung itu. Hei Lin Yang, hati-hati. Lo Kaixuan akan bergerak melawanmu. Mari kita lihat apa yang kita butuhkan. Hen, bos. Apakah Anda punya mainan yang disukai anak perempuan? Berapa umur anaknya? 5,5. Kalau begitu lihat ini. Ini barang terlaris kami. Banyak gadis menyukainya. Putrimu juga akan menyukainya. Oke, aku ambil yang ini. Bungkus untukku. Oke. Kau datang menemuiku saat ini? Apa kau tak takut Luo Kaixuan akan tahu? Aku baru saja keluar dari rumah sakit dan ingin menghabiskan lebih banyak waktu denganmu. Lebih baik hati-hati. Aku tahu. Xingxin, sopanlah. Dia pembohong.
Xingxin, apa kau suka boneka Barbie? Luo menemukan targetnya. Dan dia menemukan beberapa hal lain. Lin yang itu. Huang Qian itu. Lanjutkan sesuai rencana. Bantu aku. Sekali lagi. Halo, Saya dokter ibumu. Dr. Liu. Apa yang terjadi? Kondisi ibumu memburuk. Tolong segera datang ke sini. Baiklah, aku sedang dalam perjalanan. Silakan, aku akan mengantar Xingxin pulang nanti. Jangan khawatirkan soal uangnya. Baik. Dokter, kondisi ibuku stabil sebelumnya kan? Saya baru saja memeriksa kamar dan menemukan kondisi ibumu. Mengenai hal ini, saya perlu berkonsultasi dengan tim spesialis. Tuan Lid, mohon tunggu sebentar. Bu, jangan menakutiku. Aku pernah melihat obat ini di ruang Ketua Chen. Tuan Luo. Xingxin hanyalah seorang anak kecil. Anak yang manis. Ibu Xingxin menelepon. Bu, aku di rumah Om Luo. Xingxin, kau baik-baik saja. Apa kau terluka? Bagaimana aku tega? Membiarkan keponakanku yang berharga terluka? Kumohon, lepaskan Xingxin. Aku akan melakukan apapun yang kau minta. Kau yang menyebabkan ini. Tuan Luo, Tuan Luo, Tuan Luo. Xingxin. Kau gadis The yang baik. film was translated and narrated by M Xingxin. Media. Om Luo, apa yang kau lakukan di sini? Ibumu bekerja lembur. Maukah kau kuajak ke tempat yang menyenangkan? Oke. Baiklah, ayo paman akan MNJ gendong MO. Gadis pintar. Akan kubawa kau ke tempat yang menyenangkan. Tuan Luo, aku salah. Tolong, lepaskan Xingxin. Jika kau ikut campur lagi urusan Lin Yang, hasilnya akan seperti yang paling tak kau inginkan. Nona Huang punya selera yang bagus. Hanya saja penilaiannya buruk dalam memilih pria. Tuan Luo benar. Lihat dirimu. Begitu penurut sekarang. Kenapa kau tak begini dari tadi? Tuan Luo. Apapun yang kau inginkan, hadapi aku. Xingxin tidak bersalah. Aku juga tak menginginkan ini. Tapi kau hanya peduli pada pria, bukan Xingxin yang menggemaskan. Aku tak punya pilihan. Aku terpaksa menjaganya untukmu. Selain itu, secara teknis, Xingxin keponakanku kan? Apa maksudmu? Apa maksudmu? Ini semua salahku. Aku terpaksa melakukan ini. Peitswan. Ini Renbo. Saat aku pensiun, kau harus membantunya. Baik, Tuan. Halo, Kak Kaixuan. Halo. Kak Keishuan, lihat, Kak Bo hebat banget. Orang tua bodoh itu, Shin Likun. Dia berjanji akan memberikan Xiu padaku untuk menyerahkan perusahaan kepadaku. Lalu anak haram ini tiba-tiba muncul. Dan dia memberikan perusahaan itu kepadanya. Dan perempuan jalang itu, Chen Xiu, selalu berkeliaran dengan Wang Wenbo. Jadi kau yang membunuh Wenbo? Lihat. Dengan kematiannya, orang tua itu akhirnya sadar. Dan sekarang akulah satu-satunya yang tersisa untuk Xiu. Tepat setelah Wang Wenbo pergi, Lin yang datang. Tapi, dia cuma palsu. Apa dia pantas? Tidak, dia tidak pantas. Tuan Luo benar. Dia hanyalah seorang penipu. Tuan Luo, jangan dipikirkan. Tentu saja, tak perlu memikirkannya lagi sekarang.
Aku juga tidak ingin menyakiti Xingxian. Selama kau bekerja sama dengan Pato. Tuan Lu, apa tuntutan Anda? Tolong, beritahu aku. Dokter, Tuan Lin, bagaimana keadaan ibuku? ibumu saat ini sudah melewati masa kritis. Kami akan terus memantau kondisinya. Terima kasih, dokter. Terima kasih. Lin Yang. Berikan aku kamar pribadi ini. Pak, tolong tunjukkan kartu anggota Anda. Aku tidak punya. Kami beroperasi berdasarkan keanggotaan di sini, bukan sembarang orang bisa masuk. Ada keributan apa ini? Manajer, dia nggak punya kartu anggota, apa dia masih bisa dapat kamar pribadi? Tuan, tanpa kartu anggota, kami tidak dapat melayani Anda. Aku ingin tahu apakah ini akan berhasil. Tuan, bagaimana dengan ruang VIP ini? Manajer, pecundang ini, mana mungkin dia VIP? Jangan tertipu sama dia, periksa kartunya asli atau palsu. Diam. Tuan, saya akan segera membawakan Anda sepiring buah. Dan aku tidak The ingin film was melihatnya lagi. translated and narrated by M Media. Os? Tuan Lin, Anda sudah banyak minum. Ayo bantu Tuan Lin agar sadar. Dasar beranda. Bukankah kalian semua sak jagoan? Ya, berikan padaku. Tuan Lu, untuk apa repot-repot dengan orang seperti ini? Kau memihak siapa? Nah, aku di sini hanya untuk memberitahumu. Aku dan Shiyu akan segera menikah. Ingatlah untuk datang ke pernikahan. Ayo pergi. Shiyu, sadarlah. Fei Fei, aku sadar sepenuhnya. Anggap saja aku memenuhi keinginan ayah. Shiyu, Lu Kaishuan bukan orang baik. Fei Fei, cuma dengan menikahi Kaishuan, aku bisa sepenuhnya mengalahkan Huang Xian dan mendapatkan perusahaan kembali. Kalau aku nggak nikah sama dia, gimana dong? Apalagi kalau bukan mencari Lin Yang. Fei Fei, you're defending Lin Yang again. Dia sama sekali tidak berubah. Lin yang benar-benar orang baik. Dalang dibalik semua ini adalah Lu Kaishuan. Omong kosong apa sih? Shiyu, ini bukan seperti yang kau pikirkan. Jeti ceritakan, apa yang sebenarnya terjadi? Kalau bukan Lin Yang, perusahaan ini udah jadi milik Lu Kaishuan. Aku rela ngasih perusahaan itu ke dia, sekalipun dia yang bunuh Wang Wenbo. Bahkan jika mungkin dia yang membunuh ayahmu. Peralatanmu itu jebakan Lu Kaishuan.
Lin yang kerja mati-matian 3 hari 3 malam. Dia sampai sakit ngurusin itu buat kamu. Gua nggak percaya. Pelakunya Lu Kaishuan. Lu Kaishuan ular berbulu domba. Lanjutkan sesuai rencana. Bantu aku satu hal lagi. Aku nggak percaya. Tidak. Silakan pergi, Nona. Tuan Luo mengirim saya untuk melindungimu. Minggir. Lu Kaishuan. Lu Kaishuan. Benar, Lu Kaishuan. Lu Kaishuan. Oh, Xiu, kau datang di saat yang tepat. Kemarilah. Lihatlah undangan-undangan ini. Mana yang kau suka? Lihat dan pilih satu. Ada apa? Apapun itu, mari kita bicarakan di rumah. Kak Kaishuan. Apa kau menyembunyikan sesuatu dariku? Kau tahu segalanya tentangku. Apa yang bisa kusembunyikan darimu? Kalau begitu, katakan padaku, bagaimana Wenbo meninggal? Akulah yang diculik. Kenapa dia yang mati? Wenbo meninggal saat menyelamatkanmu. Itu kecelakaan. Semua orang tahu itu. Bukankah Wenbo targetmu sejak awal? Xiu, apa maksudmu dengan itu? Itu para penculik. Mereka menginginkan uang. Mereka tak sengaja membunuh seseorang. Bagaimana dengan ayahku? Ayahku selalu sehat. Aku tahu kematian ayahmu merupakan pukulan besar bagimu. Aku tahu semuanya. Kau yang membunuh Wenbo. Aku hanya umpan. Ayahku terlalu sehat. Dia selalu menghalangimu, kan? Jati, apakah aku selanjutnya? Karena kau tahu segalanya. Aku tak akan berpura-pura lagi denganmu. Benar. Mereka semua pantas mendapatkannya. Mereka semua pantas mati. Jiti memang begitu. Xiu kecilku. Kau sudah tumbuh begitu pintar sekarang. Tapi apa kau punya bukti? Jika kau tidak punya bukti, itu tetap tidak ada hubungannya denganku. Hahaha. Lu Kaishuan. Aku takkan menikah denganmu. Aku akan menemukan bukti. Sayang sekali, kau takkan punya kesempatan. Xiu, ayo pergi ke tempatku dulu. Yang ini bagus. Cuma nggak tahu. Apa bisa dipakai? Apa? Tunanganku. Terluka dalam kecelakaan mobil. Uang bukan masalah. Aku segera ke sana. Uangnya sudah ditransfer. Sepertinya bisa dipakai. Dokter, bagaimana keadaan Xiu? Operasinya lancar. Bawa dia ke ICU. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Dokter, meski operasinya berhasil, tapi pasiennya bisa bangun apa enggak, masih belum jelas. Jadi, dia mungkin tidak akan bangun.
Tuan Luo, jangan terlalu sedih. Dokter hanya bilang itu kemungkinan. Dengan Anda di sini, Nona Chen pasti akan bangun. Terima kasih atas penghiburannya. Aku mau ke toilet. Hahaha. Lihat. Bahkan surga membantuku. Meskipun aku tidak tahu apakah Xiu akan bangun. Tapi aku akan selalu berusaha sebaik mungkin untuk melindunginya. Seumur hidupku. Aku akan menunggu dia bangun. Tuan Luo, Anda begitu romantis. Aku sangat berharap Nona Chen bisa bangun dan melihat ini. Xiu kecil. Kau tak bisa lari. Aku sengaja memanggil semua orang ke sini hari ini, terutama untuk dua hal. Pertama, Xiu saat ini tidak sadarkan diri. Sebagai suaminya, aku akan mengambil alih sementara saham dan posisi Xiu. Kurasa tidak ada yang keberatan? Tidak. Ya, memang seharusnya begitu. Untuk hal kedua, ini menyangkut saham Presiden Jiang Mengfei. Lebih tepatnya, kepemilikan. Kurasa Tuan Lu telah The membuat film was kesalahan. translated and Saham Presiden narrated by Jiang adalah M milikku. Media. Bukankah kau sudah mentransfernya ke Presiden Jiang? Sayangnya, Presiden Jiang tidak menandatangani saat itu. Kebetulan aku ada urusan yang harus kuhadiri, dan hanya meminta Presiden Jiang untuk melaksanakan hak atas namaku. Jadi, hanya ada surat kuasa. Tetapi tidak ada perjanjian pengalihan. Aku sungguh-sungguh minta maaf, Tuan Lu. Tuan Lin, Anda bercanda. Kalau begitu, mungkin kita harus membahas hal lain. Silakan, lanjutkan. Aku harus membiarkan Nona Huang yang membicarakan ini. Sudah diinstruksikan oleh Tuan Lu. Aku akan terus terang. Lin Yang adalah penipu. Tian. Lin Yang hanyalah pengantar barang. Mengandalkan sedikit kemiripannya dengan putra Tuan Chen. Ia menipu ketua. Dan diam-diam merekam percakapan. Ini buktinya. Bukankah itu nona muda? Lin Yang juga sengaja mendekati nona muda. Karena itu, aku punya alasan untuk mencurigai bahwa kecelakaan mobil nona muda bukanlah kecelakaan. Katakan padaku, apakah kecelakaan Xiu ada hubungannya denganmu? Apa kau pelakunya? Apa kau pelakunya? Apa kau pelakunya? Kaulah pelakunya. Kau yang melakukannya kan? Lin Yang, berhentilah berpura-pura. Sebaiknya kau berharap aku tidak menemukan apapun. Lin Yang, kamu liar. Saham-saham itu seharusnya tetap diwarisi oleh Nona Chen. Saat ini, Nona Chen sedang koma. Jadi tindakan Tuan Luo yang mewakilinya adalah tindakan yang paling tepat. Perusahaan ini mau ganti pemilik. Kenapa mereka berkelahi? Mengenai Lin Yang. Ya, aku yang melakukannya. Lo Kaixuan, kau dan Lin Yang itu. Dasar pembohong. Usir dia dari Kenkot. Xiu. Aku gagal melindungimu. Lo Kaixuan. Xiu seperti ini, dan kau masih belum meninggalkannya sendirian? Ini masalah hidup dan mati. Pikirkanlah sesuatu. Oke, gue coba cari tahu lagi. Baik. Akan ku beritahu nanti, ada seseorang di pintu.
Oke. Apa yang kau lakukan di sini? Gue beliin 2 botol anggur buat berterima kasih. Silakan masuk. Bukan apa-apa, Sunggun. Tak perlu berterima kasih. Aku berterima kasih karena kau menyelamatkan pekerjaan suamiku. Optimalisasi internal. Apakah ini pernyataan bos baru? Yakin mau bahas ini sekarang? Ada seseorang yang ingin ku minta kau lindungi. Lalu, bagaimana kau akan berterima kasih padaku? Aku selamanya berterima kasih. Aku hanya bisa membayarmu dengan tubuhku. Aku berjanji akan bertanya-tanya untukmu. Bukan apa-apa, Sunggun. Tak perlu berterima kasih secara khusus. Aku sangat berterima kasih. Minumlah. Apa ini? Bayinya udah 2 bulan. Aul, selamat. Ngomong-ngomong soal bayi, aku pernah lihat anakmu nangis di kompleks perumahan tua. Dia tinggal sama saudara. Anakku. Kukira itu anakmu. Ini anakku. Apa kau ingat lokasinya? Aku samar-samar ingat. Ayo pergi. Hei, ngapain lu? Mukamu kayak kenal. Pak, apa Anda pernah melihat gadis kecil ini? Oh, gue ingat sekarang. Lo tukang The antar film kan? was Gue kasih translated tahu ya, and orang luar nggak narrated boleh by masuk M kompleks. Media. Saya bukan pengantar barang. Saya penghuni di sini. Silakan masuk. Bocah cilik ini, nggak bisa dipukul, nggak bisa dimarahin, harus diladenin. Udah, nggak usah basa-basi. Masuk sini bantuin. Sin. Sin. Ayah, Apa kau takut? Tidak apa-apa. Ayah akan membawamu pulang. Ayo pergi. Sin, jangan khawatir, di sini aman. Ayah akan segera membawamu ke ibu. Oke? ayah. Ayah, jangan mati. Ayah, Sin tidak akan membiarkanmu mati. Ayah, jangan marah. Ayah baik-baik saja. Ayah hanya sedikit lelah. Gadis yang baik, Sin. Akting. Kedengarannya buruk. Suruh Huang Qian datang ke kantorku. Tuan Lu, apa instruksi Anda?
Kita sudah akrab, nggak usah formal-formal. Duduklah. Jangan keterlaluan. Tuan Luo, biarkan aku melihat Xing Xin. Aku hanya ingin memastikan dia baik-baik saja. Setelah sekian lama, aku tak pernah menyadari betapa cantiknya manajer umum Huang. Bagaimana kalau begini? Kau setuju jadi simpananku? Maka Xing Xin tentu saja akan menjadi putriku. Tuan Luo, Anda. Tuan Luo. Bagaimanapun juga, ini kantor. Tak kusangka kian-kian kita punya standar untuk lingkungan. Lagi pula, aku juga seorang perempuan. Masih memanggilku Tuan Luo? Kaik Suan. Ini agak kurang pantas. Kalau ku bilang benar, ya benar. Kemarilah. Pijit aku. Apa yang kau lakukan? Ayo. Lepasin gue. Ayo pergi. Lepaskan aku. Apa kau baik-baik saja, Kian? Xing Xin masih di tangan Luo Kaik Suan. Xing Xin bersamaku, jangan khawatir. Ayah. Aku akan tinggal bersama Wenbo. Aku akan memanggilmu ayah. Ini Xing Xin. Putri Wenbo dan aku. Ibu, siapa ini? Ini kakaknya ayah, Xing Xin. Panggil dia kakek. Kakek. Ketua Chen. Saya Lin Yang. Aku sangat menyesal The tidak film bisa was menyelamatkanmu. translated and narrated Dan by aku tidak bisa Media. melindungi Siu. Kau sudah cukup berbuat. Sayang sekali aku tidak sempat mengenalmu. Huang Qian baik-baik saja sekarang. Xing Xin. Sangat imut. Ibu, apakah ini ayah? Ya, ini ayah. Tapi bukankah ayah dan ayah terlihat sama? Aku tidak pernah menyangka kau adalah keluarga. Ayah, siapa tante ini? Sayang. Ini Bibi. Dan kau tidak boleh memanggilnya ayah. Kau harus memanggilnya paman. Biarkan anak itu yang memutuskan. Itu tidak adil untuk Siu, kan? Ya. Aku tidak tahu kapan dia akan bangun. Sekarang dia bisa melihat keponakannya. Dan kakak iparnya. Dan melihatku. Ayo, perusahaan menunggumu. Jika dia bisa bangun. Apa pentingnya perusahaan? Jadi aku sepenting itu? Kak Ipar, jangan rebut pacarku, ya.